Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pemirsa Nukita Media dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini, tim Nukita Media berkesempatan untuk bertemu langsung dan nanti akan melaksanakan ngobrol-ngobrol santai dan juga berbincang-bincang santai dengan para pendekar NU Pandak. Beliau Bapak Supriyanto dan juga Bapak Suhandi. Ya, pada kesempatan malam hari ini langsung saja nih Pak, kami akan melaksanakan intinya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang PAC PSNU Pagar Nusa Kapanewon Pandak. Langsung saja, untuk yang pertama kita akan mengulas mengenai sejarah. Yang pertama, sejarah mengenai PAC PSNU Kapanewon Pandak Pagar Nusa. Niku yang pertama itu kapan dibentuknya PAC PSNU Pagar Nusa Kapanewon Pandak itu sendiri, Pak. Monggo Bapak Supriyanto. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kami dari pimpinan anak cabang PSNU Pagar Nusa Kapanewon Pandak, alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul di sini dalam rangka ngobrol-ngobrol bareng dengan Nukita. Jadi mungkin sebelum kami menjawab sejarah masuknya Pagar Nusa ke Kapanewon Pandak, terlebih dahulu akan kami sampaikan sejarah secara nasional, yaitu PSNU Pagar Nusa itu berdiri tahun 1986, yaitu tanggal 22 Rabiul Akhir 1406 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Januari 1986 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Itu sejarah berdirinya PSNU Pagar Nusa nasional. Nah, terus untuk Pagar Nusa masuk ke pimpinan anak cabang Kapanewon Pandak kurang lebih yaitu sekitar tahun 2010, dan itu sifatnya masih belum seperti sekarang. Jadi mungkin ada gabungan dari mungkin dua Kapanewon, Pajangan dengan Pandak jadi satu kayak gitu, karena masih keterbatasan istilahnya warga atau anggota tetap Pagar Nusa. Jadi belum bisa sepenuhnya tiap Kapanewon itu untuk mendirikan PAC, yaitu sejarah singkat tentang sejarah masuknya Pagar Nusa ke Kapanewon Pandak ya kurang lebih tahun 2010. Nah, itu aja, Mas. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun ini? 12 tahunan berarti ya, lebih. Ya, dari 12 tahun tersebut mungkin pertama kali apa yang melatar belakangi dibentuknya organisasi PAC PSNU Pagar Nusa Kapanewon Pandak, Pak? Jadi kenapa kok dulunya itu kok dibentuk? Apakah nopo atau atas sebab apa seperti itu? Monggo, Pak. Oh ya, terima kasih. Yang melatar belakangi istilahnya Pagar Nusa masuk ke Kapanewon Pandak itu memang sudah program dari pusat. Program dari pimpinan pusat Pagar Nusa itu kan secara hierarki ke bawah itu dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang sampai ranting sampai rayon. Nah, jadi kalau seumpama di suatu Kapanewon atau kecamatan itu memang istilahnya banyak potensi, banyak istilahnya animo-animo anak muda NU, makanya dari pimpinan cabang juga berupaya supaya kecamatan-kecamatan atau Kapanewon itu terbentuk kepengurusan setingkat MWC kalau NU, tapi kalau di Pagar Nusa namanya PAC. Jadi itu sebagai istilahnya wadah, struktur
kepengurusan dari pusat sampai bawah itu memang di tingkat kecamatan itu memang harus ada pimpinan anak cabang PSNU Paganusa itu. Jadi memang itu sudah menjadi PDPRT Paganusa kalau kepengurusan itu sampai tingkat ranting. Jadi kita juga bersama-sama dengan mungkin badan otonom NU lain, kita sama-sama mengemban istilahnya tugas mensukseskan program-program dari Nahdlatul Ulama. Makanya kita juga berusaha untuk bersinergi dengan badan otonom lain, lembaga-lembaga NU lain di Kapanewon Panda ini dengan membentuk kepengurusan pimpinan anak cabang Kapanewon Panda itu. Berarti memang sudah arahan dari atas seperti itu ya Pak Monje. Untuk yang selanjutnya mungkin dari animo tadi membahas tentang animo Pak. Jadi untuk sampai saat ini jumlah anggota atau santri sendiri atau apa istilahnya itu anggotanya mungkin ya santri dari Paganusa Kecamatan atau Kapanewon Panda itu sendiri kira-kira sampai saat ini berapa Pak itu Pak? Ya kami di PAC Paganusa Panda itu kita bagi jadi dua, yaitu yang formal itu di bawah lembaga pendidikan, contohnya kayak di Panda itu ada di Pondok Pesantren Arisalah di bawah pengasuhan Gus Fajar, terus mungkin yang di Al-Imdad di Kauman itu juga ada. Nah itu yang pertama. Atau yang kedua pelatihan atau yang di luar formal atau non formal ya itu ada di Kelurahan Wijirejo, ada di Masjid Kauman dan ada di Masjid Pijenan sama di Bergan itu di TPH Miftahul Janah di tempatnya Pak Kiai Muhari ya itu. Jadi kalau semuanya digabung dari yang formal maupun non formal di bawah lembaga pendidikan itu ya kurang lebih mungkin ya bisa sampai kurang lebih 1000-an. Iya. Ya, sudah cukup banyak berarti ya Pak dari. Kalau misalkan yang meliputi tadi yang di bawah naungan mungkin yang pendidikan atau yang normal, yang formal maksudnya, yang formal itu berarti semacam ekstrakurikuler atau apa Mbak berarti? Ya betul, kalau di bawah naungan lembaga pendidikan itu biasanya menjadi kegiatan ekskul, yaitu di ekstra sekolah. Jadi nanti untuk kegiatan pencak silat itu dimasukkan ke kegiatan ekskul. Jadi nanti untuk istilahnya lisensi penilaian juga masuk ke rapot itu. Oh, iya. Itu. Berarti memang ini ya Pak, ada juga penilaian-penilaian di dalam melaksanakan ekstrakurikuler tersebut gitu. Ya, ada. Terus berarti nanti ada tingkatan-tingkatan ininya Pak. Mungkin nanti pertama masuk itu ibaratnya ada tingkatan pertama, kedua, terus sampai nanti ada kelulusan seperti itu ya, ada nggih? Ada. Jadi di PSNU Paganusa itu memang sudah sedemikian rupa diatur di PDPRT tentang masalah kepelatihan. Nah, kepelatihan itu memang berjenjang dari santri 0, contohnya itu baru masuk itu memang sampai nanti mungkin ditetapkan menjadi anggota tetap Paganusa itu memang ada tingkatan-tingkatan. Nah itu sesuai dengan jenjang pendidikan umum juga. Jadi materi Paganusa itu kan sudah dirancang sedemikian rupa oleh para sesepuh pendekar dari Nahdliyin, yaitu mulai dari jenjang TK, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, perguruan tinggi, bahkan dari mungkin yang usia lanjut itu memang ada tingkatan-tingkatan masing-masing. Nah itu kita melaksanakan istilahnya kenaikan tingkat itu ya kita sesuaikan dengan kemampuan santri. Contohnya kalau di pondok pesantren untuk jadwal latihan kan istilahnya juga mengikuti jadwal pondok, jadi nggak bisa istilahnya di porsir lah. Untuk uji kenaikan tingkat itu yang sudah kami laksanakan itu setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita adakan ujian kenaikan tingkat. Nah itu untuk
jenjang tingkatan. Ya, mungkin baik sebelum kita lanjutkan mungkin bisa disambi Pak, sambil ngopi gitu, biar lebih fresh gitu. Monggo Pak. Ya, kita kembali lagi nih ke pembahasan. Mungkin selanjutnya terkait tadi sudah jumlah santri yang sekian banyak, terus ada juga ujian-ujiannya nggih. Tadi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali dalam lembaga formal seperti itu. Terus yang selanjutnya kita masuk ke kegiatan Pak. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh PAC PSNU Pagar Nusa Kapanewon Pandak Pak, mungkin dari yang pertama di pendidikan formal dulu dan juga nanti yang di non formal, apa saja kegiatannya selama ini ya Pak? Ya, baik, untuk kegiatan di PSNU Pagar Nusa itu memang secara global atau secara terinci kita itu mempunyai istilahnya jadwal atau pembinaan. Jadi pertama yang dibina itu enggak cuman istilahnya seni bela diri, tidak. Jadi dari berbagai aspek, baik aspek olahraga, budaya, mental, spiritual. Jadi untuk pertama kali masuk itu otomatis yang nanti kita fokuskan yaitu dari 4 aspek. Yaitu pertama itu aspek fisik. Nah, jadi nanti setiap santri itu pasti dilatih fisik. Nah, itu. Terus yang kedua itu masalah teknik atau teori-teori atau jurus di dalam Pagar Nusa. Jadi itu. Terus yang ketiga yaitu mental. Nah, mental itu nanti waktu kenaikan tingkat atau apa itu pasti ada materi mental. Dan yang keempat yaitu spiritual. Nah, spiritual itu kalau di Pagar Nusa ya kita mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah dari para sesepuh kita, para kiai-kiai kita, para habaib. Nah, itu yang akan istilahnya menggembleng atau memberikan ijazah-ijazah atau mungkin aurat-aurat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan para santri, biar istilahnya semakin mendekatkan diri kepada yang kuasa sehingga nanti bisa menjadi contoh yang baik di dalam masyarakat itu. Berarti tadi ada 4 aspek Pak. Yang pertama mungkin meliputi fisik Pak. Untuk peningkatan fisik mungkin kegiatan apa saja Pak itu yang dilakukan? Ya, kalau kita ngomong masalah fisik itu harus kita latihan itu harus terukur. Jadi bertahap, bertingkat dan berlanjut. Jadi kalau ada santri masuk tidak langsung digenjot dengan fisik-fisik yang kuat. Jadi kita bertahap, bertingkat dan berlanjut. Dan itu semuanya terukur dengan istilahnya nanti ada program-program pelatihan dari pelatih itu sudah mempunyai istilahnya program latihan. Untuknya contohnya dalam bulan ini itu fokus nanti minggu pertama, minggu kedua untuk penguatan fisik. Nah, tapi nanti untuk minggu ketiga, minggu keempat untuk teknik. Nah, nanti mungkin awal bulan lagi, minggu pertama lagi nanti ke mental, terus nanti spiritual. Nah, itu kita budayakan, kita lestarikan di sini di Pagar Nusa itu selalu kita sowan ke para kiai, para ulama kita. Karena apa? Itu merupakan sumber energi dari Pagar Nusa itu ya dari para ulama, para kiai kita, para habaib kita. Jadi untuk meningkatkan mental spiritual kita ajarkan ke santri-santri Pagar Nusa itu untuk selalu sowan ke para ulama, para kiai, para habaib kita agar kita itu hubungan energi maupun hubungan ini selalu istilahnya itu kuat. Nah, itu. Ya, mungkin yang selanjutnya mungkin tadi mengenai peningkatan fisik, terus yang kedua itu yang agak menarik ini Pak. Ya. Itu jurus Pak. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan Pak, mungkin apa saja jurus-jurus yang ada di dalam PAC PSNU Pagar Nusa Kapanewon Pandak Pak. Mungkin yang sedikit saja. Nanti banyak-banyak nanti enggak biar menjadi penasaran bagi para pemirsa kita media, nanti biar
mengikuti ini apa masuk ke Pagar Nusa seperti itu Pak? Terima kasih. Dari istilahnya dari teknik atau mungkin jurus atau teori itu tadi sudah saya singgung di awal, yaitu berdasarkan tingkatan umur atau jenjang pendidikan. Jadi kalau nanti contohnya masih TK itu gerakan atau jurus-jurusnya ya gerak jurus yang untuk TK. Contohnya senam-senam Islami kayak jurus wudhu, nah, kayak gitu itu. Jadi di kita kayak gitu. Terus mungkin nanti di SD sudah mulai kita kolaborasikan antara mungkin ya tendangan dan lain sebagainya, serangan dan hindaran dan sebagainya itu mungkin sudah menginjak ke SD ke sana. Tapi kalau mungkin masih usia-usia TK, usia dini itu ya kita kasih senam-senam yang Islami kayak jurus wudhu dan lain sebagainya itu. Terus mungkin untuk yang jenjang dewasa atau mungkin pra remaja lah itu nanti sudah ada istilahnya kombinasi antara jurus gerakan dengan istilahnya pernapasan maupun tenaga dalam. Nah itu kalau sudah menginjak remaja tetap kita ajarkan seperti itu karena itu memang tradisinya orang NU kayak gitu. Jadi mungkin kalau di media sosial manapun sering ada penampilan atraksi Pagar Nusa, di sini juga kita ajarkan seperti itu. Istilahnya tradisi Pagar Nusa yang tradisional, pencak tradisi itu ya. Contohnya mungkin pemecahan benda keras atau mungkin main senjata tajam dan lain sebagainya itu merupakan tradisi dari pencak silat kita Nahdlatul Ulama. Jadi itu tetap kita lestarikan tapi diajarkan ya sesuai dengan jenjang atau tingkatan itu tadi. Ya benar. Karena tidak mungkin ketika nanti anak TK kok diajarkan seperti itu. Maksudnya untuk fungsinya kan nanti kan seperti itu. Ya menarik tadi mengenai pertama fisik, terus yang kedua teknik atau jurus-jurus, terus yang selanjutnya ada mental dan juga spiritual Pak. Terus untuk yang selanjutnya mungkin mengenai tempat berlatih itu apakah ada Pak semacam padepokan untuk Pagar Nusa Kapanewon Pandak sendiri atau tempatnya itu menyesuaikan dengan lembaga-lembaga tadi yang formal dan juga non formal gitu. Ya untuk sementara waktu dari PSNO Pagar Nusa Pandak itu belum mempunyai istilahnya kayak padepokan. Jadi sifatnya masih titik-titik latihan atau di ranting-ranting. Contohnya tadi sudah saya sebutkan ada di Pondok Putri Alimdad, ada di Pondok Arisalah Ngeblak, terus ada di TPG Miftahul Jannah atau apa itu di Kang Muhari Bergan, terus di Masjid Kauman, juga di Masjid Pejenan sini sendiri juga ada. Jadi belum ada istilahnya padepokan secara khusus, belum ada karena ya mungkin mengingat dan menimbangnya itu perlu pemikiran yang lebih ekstra. Itu ya, jadi untuk sementara kita masih di titik-titik latihan di wilayah Kapanewon Pandak. Ya, insya Allah setelah nanti ini tayang Pak, insya Allah nanti segera terwujud padepokan Pak, gitu Pak. Ya. Nah, semoga seperti itu. Yang selanjutnya berarti untuk bisa mungkin misalkan ada daerah-daerah atau mungkin wilayah yang belum terjamah Pagar Nusa Kapanewon Pandak, di wilayah Pandak itu sendiri bagaimana caranya untuk bisa misalkan dusun A, Pak ini saya mau mengadakan pelatihan seperti itu bagaimana Pak, itu prosesnya itu? Ya itu ya yang kami harapkan dari pengurus pimpinan anak cabang PSNO Pagar Nusa Kapanewon Pandak itu memang kita harus saling bersinergi dan bekerja sama dengan badan otonom lain. Contohnya mungkin di Desa Catur Harjo kok belum ada Pagar Nusanya. Itu nanti mungkin kita bisa sosialisasi atau edukasi ke mungkin ranting NU yang ada di Catur itu kita sosialisasi bahwa ini loh Pak, NU itu memang mempunyai badan otonom yang sah yang mengurusi, yang membidangi masalah olahraga bela diri pencak silat. Nah, karena apa? Kadang-kadang di kalangan NU sendiri itu belum tahu
tentang keberadaan Paganusa itu kadang-kadang ada yang belum tahu. Nah, itu mungkin tugas dari kami, dari pengurus pimpinan anak cabang. Jadi nanti mungkin kita akan menggandeng ranting-ranting NU yang ada di Kapanewon Pandak untuk kita sosialisasi dan edukasi tentang keberadaan Paganusa sebagai salah satu badan otonom NU yang sah, yang mengurusi atau membidangi masalah bela diri pencaksilat itu, Mas, gitu. Menarik ini karena soalnya tadi dibicarakan ada di wilayah Wijirejo, terus mungkin Pandak sendiri kan ada Caturharjo, Gilangarjo dan juga Triharjo. Mungkin kalau misalkan nanti Pak semisal ada suatu organisasi mungkin Karang Taruna atau pemuda di dusun mungkin seperti itu menginginkan semacam pelatihan, nanti bisa nggak Pak itu Pak? Ya bisa itu. Nanti ada misalkan kami ada 10 orang Pak atau berapa pengen berlatih seperti itu, bisa nggak berarti? Bisa, karena di PDPRT Paganusa sendiri itu sudah dituliskan di situ, sudah diatur di situ tentang keanggotaan Paganusa. Jadi keanggotaan Paganusa itu ya dari warga NU, nah, terutama warga NU. Jadi warga NU yang menginginkan latihan bela diri pencaksilat, nah itu nanti kita akan latih, karena itu merupakan istilahnya sudah menjadi ya itu syiar apa yang disampaikan Pak Ketua. Jadi tujuan utama kita. Berapapun yang minta latihan, kita enggak istilahnya harus kuota sekian, enggak. Tapi karena itu perjuangan, ya mungkin tetap kita akan latih dengan itu tadi, dengan sabar, dengan telaten, dengan ikhlas, dengan harapan nanti akan bisa mengembangkan sendiri di wilayahnya itu sendiri gitu. Yang selanjutnya mungkin untuk jumlah pelatih atau pelatih nggih berarti istilahnya nggih. Pelatih niku ada berapa Pak itu Pak sampai sekarang Pak? Ya sementara itu kalau di Pandak sendiri yang di bawah PAC Pandak itu mungkin kurang lebih 5 atau 6 ya Pak ya. Nah, 5 atau 6 pelatih itu yang aktif. Nah, jadi memang kedepannya program dari kami itu untuk istilahnya regenerasi itu akan kita fokuskan ke yang remaja-remaja, akan kita istilahnya gembleng. Ya, kita untuk jadwal latihan kita padatkan dengan harapan nanti akan bisa menghasilkan generasi-generasi penerus atau mungkin menghasilkan pelatih yang akan bisa mengembangkan Paganusa di wilayah Pandak. Karena apa? Sampai saat ini banyak ya yang seperti jenengan sampaikan itu, kalau ada istilahnya permintaan pelatihan itu kadang-kadang kita masih terkendala masalah pelatih, terutama di Kapanewon Pandak. Jadi untuk kedepannya insya Allah kami akan berusaha untuk merekrut dari santri-santri yang remaja itu tetap kita gembleng yang agak ini serius, biar nanti kedepannya itu bisa membantu mengembangkan PSNU Paganusa di wilayah Kapanewon Pandak. Itu. Untuk selanjutnya mungkin selama ini apakah ada Pak kendala-kendala yang sudah mungkin dari selama kurang lebih 12 tahun, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh PAC PSNU Paganusa Kapanewon Pandak sendiri Pak? Mungkin ada atau tidak? Dari regenerasi atau apa, monggo mungkin. Jelas. Untuk kendala niku sing paling berat niku soal regenerasi. Jadi mungkin loh niki kita edukasinya ke masyarakat kurang atau memang masyarakatnya belum mengenal benar tentang Paganusa, kita juga nggak tahu. Cuman kita semaksimal mungkin mensosialisasikan Paganusa ke masyarakat, terutama ke masjid-masjid lah. Ini kan tujuan kita kan syiar untuk pemuda masjid sebenarnya. Cuman kita tidak menutup kemungkinan dari
luar masjid. Nah, yang paling menarik sebenarnya ini ke depannya kita juga mempunyai mungkin Kang Supri belum sampaikan nggih, nyuwun sewu. Jadi setelah santri yang ada tahapnya tadi, kita juga mempunyai pasukan inti. Nah, pasukan inti ini nantinya kita perbantukan di pengajian ataupun kegiatan yang lain. Nanti bisa Kang Supri menerangkan lebih lanjut. Jadi kendalanya yang jelas ketertarikan masyarakat ke kita. Ini aku mau. Berarti intinya selama ini yang dialami itu kendala terkait mungkin ketertarikan atau animo masyarakat itu yang sedikit kurang ya Pak, berarti nggih. Ya, baik. Mungkin dalam kepengurusan sendiri Pak, mungkin ada ini enggak Pak, napa nggih? Kan pasti ada kepengurusannya Pak dari ketua dan sebagainya itu. Apakah ada napa nggih? Di situ ada anak-anak muda yang bergerak mungkin di media sosial, di Instagram atau apa itu ada enggak Pak seperti itu Pak? Mungkin. Ya, alhamdulillah di PAC Paganusa Kapanewon Panda itu sudah terbentuk istilahnya untuk mensosialisasikan atau untuk siar itu dari sekretaris itu sudah membentuk istilahnya kayak akun gitu, bikin akun lewat Facebook, IG maupun yang lain. Nah, itu sudah kita arahkan ke situ karena kita juga selain di lapangan kita harus juga membaca situasi istilahnya perkembangan zaman. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal jauh dengan yang lain. Makanya kita sekretaris itu juga kita arahkan untuk juga istilahnya siar lewat media sosial tapi ya dengan etika yang baik gitu. Terus oh ya Pak, ini lupa Pak. Tadi untuk anggotanya maksudnya putra-putri bebas boleh nggak Pak misalnya? Oh iya. Ya. Mungkin yang selanjutnya yang agak menarik tadi sebelum ke sana tadi Pak Sohandi bilang apa nggih terkait ada pasukan inti yang bisa diperbantukan untuk kegiatan-kegiatan seperti di pengajian itu pripun Pak, bisa dijelaskan Pak? Monggo. Ya, terima kasih. Dari karena kita tadi belum saya sampaikan tentang pasti yaitu pasukan inti Paganusa. Karena pasukan inti Paganusa itu yang memiliki itu paling bawah itu tingkat cabang. Jadi PAC nggak mempunyai istilahnya struktur untuk kepengurusan pasti. Jadi pasti itu paling bawah tingkat cabang atau tingkat kabupaten. Tapi personilnya itu bisa diambilkan dari ranting-ranting atau PAC kabupaten atau setingkat cabang. Nah, jadi kalau di PAC itu nggak ada istilahnya secara struktur untuk kepengurusan pasti. Pasti itu paling bawah itu yaitu pascap, yaitu pasukan inti tingkat cabang. Habis itu pasukan inti tingkat wilayah, habis itu pasukan inti tingkat nasional atau pasnasa itu. Nah, pasukan inti sendiri itu dibentuk atau direkrut dari santri Paganusa yang sudah istilahnya diakui atau mungkin bersertifikasi sebagai warga atau anggota tetap Paganusa. Jadi pasukan pasti itu memang direkrut dari para pelatih yang sudah istilahnya warga atau yang sudah kataman atau mungkin sudah diakui menjadi anggota tetap Paganusa. Kalau mau ikut pasti itu akan ada istilahnya latsar sendiri, yaitu namanya Diklatma. Jadi pendidikan latihan pertama pasti itu. Nah, itu disiapkan karena itu memang pasukan inti, namanya saja pasukan inti. Jadi secara kualifikasi itu di atas rata-rata, baik itu segi fisik, baik itu segi teknik, baik itu mental spiritual, itu memang pasukan inti atau pasti dari Paganusa itu memang lebih dari anggota yang lain. Nah itu nanti ya pelan-pelan dari kami PAC itu akan mengarahkan istilahnya santri-santri yang
istilahnya sudah dewasa, terus memang loyalitasnya tidak diragukan lagi, tetap akan kita arahkan untuk menjadi pasukan inti cabang. Kita usulkan ke cabang itu. Ya. Gitu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak, mungkin yang agak sedikit menarik tadi. Tadi juga disampaikan mengenai apa nggih? Mental spiritual. Nah, di dalamnya juga disampaikan terkait tenaga dalam. Dan mungkin napa nggih? Kalau mengatakan tentang pencak silat atau pencak silat lah bela diri, itu mungkin di luar sana ada sebagian yang menggunakan rapalan-rapalan atau mantra. Di Pagar Nusa sendiri apakah ada Pak seperti itu Pak? Ya, kalau di Pagar Nusa itu sangat banyak. Karena apa? Sumbernya itu kan dari ulama, dari para kiai kita. Jadi mau istilahnya kita amalan apa aja ada. Jadi ya insya Allah lah, saya selama ini mengikuti Pagar Nusa itu saya yakin, bahkan Ainul yakin secara untuk di dunia maupun di akhirat kita akan dapat. Karena apa? Semua amalian atau mungkin jenengan sampaikan mungkin perguruan lain atau organisasi lain itu namanya rapalan-rapalan, kalau di Pagar Nusa itu namanya amalan. Amalan-amalan itu wah banyak sekali. Nah, itu bersumber dari para ulama kita, dari para kiai kita, dari para habaib kita. Nah, itu sesuai dengan jenjang tadi, tingkatan kepelatihan tadi. Nggak mungkin kok yang PAUD atau TK kita kasih, mungkin ya contohnya yang kekebalan dan itu kan nggak mungkin. Nah, jadi sesuai dengan tingkatan. Jadi insya Allah lah kalau masalah amalan-amalan itu dari Pagar Nusa itu tidak, istilahnya mungkin kalau saya sampai mungkin nanti saya dipanggil sama yang kuasa itu nggak akan habis. Karena apa? Sumbernya dari Quran, hadis, sholawatan itu kan banyak sekali kan kayak gitu itu. Dan itu semua sudah ada nanti dari sohibul ijazah atau yang ijazahi para ulama atau para kiai kita itu pasti dikasih tahu. Oh ini contohnya aja ya, dikasih hijab autat. Nah, itu kalau secara ngomong kita kegunaan atau fadilah itu sangat luar biasa. Nah, itu contohnya untuk tahan pukul, untuk kebal senjata tajam dan lain sebagainya, kekuatan luar biasa. Nah, itu semuanya di Pagar Nusa kayak gitu. Tapi bukan kok semata-mata terus dikasihkan ini loh gunanya, ini enggak. Tapi kita kasihkan untuk amalan, untuk amalian santri-santri Pagar Nusa supaya ya itu tadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tidak semata-mata untuk kalau mungkin orang luar itu wah gen sekti ya enggak, tapi di Pagar Nusa enggak begitu. Tapi kita kasihkan amalan-amalan nanti untuk tujuan utamanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan santri. Lalu nanti seumpama kok di luar atau mungkin pas ada kendala atau masalah, terus mungkin ya contohnya kalau sekarang ini apa isu-isu global di DIY ada kelitih, kok santri Pagar Nusa mungkin pulang dari ngaji atau mungkin pulang latihan kok ketemu kelitih di babat nggak apa-apa, ya itulah fadilah dari amalan-amalan yang diamalkan santri-santri Pagar Nusa. Jadi belajar bukan kok belajar kayak mungkin rapalan-rapalan kalau perguruan lain biar sekti enggak. Berarti memang ini ya Pak, sekali lagi ya. Untuk di Pagar Nusa sendiri istilahnya tadi amalan ya. Dan kembali lagi bahwa kekuatan itu bersumber dari Allah SWT ya Pak. Jadi kita semata-mata tadi yang disampaikan di Pagar Nusa itu mempelajari teknik-teknik terus mengamalkan amalan-amalan semata-mata hanya untuk beribadah, dan selanjutnya yang memberikan seluruh kekuatan itu adalah Allah SWT. Dan mungkin yang terakhir ada pesan dari Bapak Suhandi dan juga Pak Supriyono mungkin kepada terutama untuk generasi-generasi muda Pak, itu terkait Pagar Nusa sendiri nanti untuk kedepannya, monggo Pak. Ya mungkin sebelum Pak Andi saya akan mempunyai istilahnya pesan untuk kita semuanya, khususnya warga Nahdliyin di Kapanewon Pandak. Mari sama-sama kita antar banom
kita harus bersinergi. Dalam arti kita satu tujuan untuk memajukan, untuk mendukung program-program istilahnya dakwahnya NU. Nah, jadi mari kita bersinergi untuk NU. Walaupun mempunyai istilahnya bidang sendiri-sendiri. Contohnya Pagar Nusa ya bidangnya olahraga bela diri pencak silat. Nah, mungkin sebelum Pagar Nusa masuk ke Bantul atau mungkin ke Pandak, itu dari warga-warga Nahdliyin yang mungkin sudah sepuh-sepuh itu dulu belum tahu Pagar Nusa, tapi sekarang sudah ada Badan Otonom NU yang sah yang membidangi masalah Pagar Nusa. Saya cuma mengajak dan mengimbau seluruh warga Nahdliyin di Kapanewon Pandak, mari kita dukung, mari kita istilahnya lestarikan, mari kita kembangkan PSNU Pagar Nusa ini demi untuk memajukan perkembangan NU di Kapanewon Pandak. Karena apa? Ini adalah pencak silatnya NU. Siapa lagi kalau enggak kita? Siapa lagi kalau bukan warga Nahdliyin yang menguri-uri atau mungkin melestarikan, mengembangkan. Nah, kalau saya sendiri mungkin punya anak, punya saudara, ya udah, tetap kalau ada yang mau atau hobi olahraga pencak silat bela diri, tetap saya sarankan atau saya arahkan ke Pagar Nusa. Karena itu apa? Sudah jelas. Dalam arti ya yang kita harapkan nggih ngapunten ngendikane Mbah Hasyim, sinten mawon sing purun istilahnya nguri-uri atau mungkin nguripi NU niku diakui jadi santrinya. Nah, ini kan Pagar Nusa badan otonom. Nah, jadi harapan kita cuma itu. Kalau kita berjuang di NU, insya Allah kita juga akan diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim, dan mungkin insya Allah nanti sampai di akhirat kita tetap diakui kan kayak gitu. Nah, itu aja Mas. Jadi harapan saya ya mari kita bersinergi dengan lembaga NU maupun banom-banom yang lain di Kapanewon Pandak untuk mendukung atau istilahnya apa ya, melaksanakan kebijakan-kebijakan dari NU sehingga nanti insya Allah kedepannya NU di Pandak itu kuat. Nah itu. Mungkin dari Bapak Suhandi ada pesan dan harapan mungkin bagi masyarakat kita dan Nahdliyin dalam Kapanewon Pandak. Nggih, nek harapan kula menika supados dipun kampanyeaken niki kegiatan pencak silat wonten madrasah-madrasah, wonten Karang Taruna teng Ma'arif. Pokoknya lembaga napa mawon sing sifate niku gadane Nahdliyin. Monggo sareng-sareng kados ngendikane Kang Supri, nek ora awake dhewe sapa meneh sing arep ngedheke NU. Ngeten mawon. Terima kasih. Mungkin terima kasih kepada Bapak Suhandi dan juga Bapak Supriyono terkait napa nggih tadi kita bincang-bincang mengenai napa nggih sejarah dan apa aja yang di dalamnya tentang mengenai PAC PSNU Kapanewon Pandak, Pagar Nusa Kapanewon Pandak seperti itu. Dan pada kesempatan malam hari ini mungkin kita cukupkan terlebih dahulu nggih Pak. Sudah banyak yang disampaikan dan mungkin intinya pesan dari Bapak Suhandi dan juga Bapak Supriyanto untuk seluruh pemirsa Nukita Media Kecamatan Pandak dan juga seluruh warga Nahdliyin Kapanewon Pandak bagi nanti mungkin Karang Taruna ataupun kelompok masyarakat yang ingin berlatih bela diri atau pencak silat yang dinaungi langsung oleh NU bisa menghubungi. Nanti ada link di sini, Mas. Nanti ada atau kontak atau Instagram bisa dicantumkan nanti. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Banyak dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.